Racikan Berita 1. Ya, selamat siang semuanya. Saya istri Charlie Chandra, Elis. Saya di sini, pertama aku ingin berterima kasih untuk kepercayaan semuanya, publik, masyarakat kepada Charlie Chandra. Terima kasih sudah mempercayai Charlie Chandra. Ini merupakan dukungan moral yang sangat besar buat Charlie, buat saya dan keluarga. Ya, pada saat itu kita merasa pada saat penangkapan itu saya merasa yang ada di saya itu merasa ketakutan. Kenapa tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada apa-apa, tiba-tiba udah ada penangkapan. Dan pada saat itu karena kita sendiri dan Pak Charlie, kita minta supaya mereka tunggu pengacara kita datang. Ya, dan hal itu berlanjut sampai malam. Sampai minggunya juga ya sampai mereka di sana sampai hari pada saat malam itu apa benar lampu di dalam rumah itu iya ada dimatiin. Iya, itu memang nggak ada listrik sama sekali ya? Nggak ada. Jadi orang tua. Jadi benar-benar gelap, benar-benar gelap. Sampai besok hari Minggunya juga masih kita, maksudnya sampai besok paginya kirain polisinya udah pulang ya. Tapi ternyata masih belum, masih ada di luar dan orangnya banyak gitu, banyak. Dan orang nggak bisa masuk. Berusaha juga untuk memanggil atau apa, mengetok pintu. Iya, mengetok pintu, terus bel terus. Iya, terus waktu pada saat itu dia ini kasih surat pemanggilan pertama pada paginya. Sempat juga terhalangi ya, ada pesanan makanan segala macam. Iya, karena mereka apabila ada orang yang mau masuk, mereka pengen ikut, maksudnya mau masuk gitu, kayak mau ikut masuk. Gitu ya? Terus yang jadi, 82 tahun itu siapa, Bu? Itu mama saya. Mama saya kondisinya emang dia udah sakit lama. Dia sakit penyakit orang tua Parkinson. Jadi kalau misalnya dia dia perlu oksigen. Kalau oksigennya lagi turun, dia perlu itu. Jadi di rumah kita selalu ada tersedia tabung oksigennya, selalu ada. Dan makanan itu datang hari Minggunya, hari Sabtunya kan kita nggak ada masalah makan, masih oke. Nah hari Minggunya itu nah kita agak kesusahan keluar masuknya. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang mau datang juga nggak dikasih gitu. Terus ada kalau misalnya kita sendiri juga takut mau pesen Gojek karena nggak berani keluar gitu. Jadi akhirnya hari Minggu kita semua di rumah, dan hari Seninnya kita sempat berpikir ini anak-anak gimana ya, mau sekolah nggak gitu. Maksudnya gimana cara keluarnya gitu kan. Biar nggak khawatir mereka masuk gitu ya. Iya, sempat kepikir anak-anak mau diliburkan dulu hari Seninnya. Tapi pagi itu ya Pak Kozin datang, akhirnya anak-anak bisa sekolah dan anak-anak hari Senin sekolah. Hari Senin kita beraktivitas seperti biasa. Hari aparat masih di depan, tapi mereka udah nggak berani deket-deket, maksudnya jadi kita keluar masuk bisa hari Seninnya
Jadi hari Senin anak-anak keluar masuk sekolah, les sore. Nah, pas sorenya jam 6 saya sama anak-anak pulang dari pulang les. Nah, dari sana aku lihat mereka banyak sekali orangnya yang berkumpul. Nah, pas itu saya di mobil dengan anak-anak dan mereka datang menghampiri mobil saya dengan mengetok jendela supaya aku turun gitu. Tapi karena ada anak-anak aku nggak mau turun karena aku nggak mau hal begini itu kelihatan anak-anak saya. Jadi udah di depan rumah. Wah, Mereka udah di depan ya, rumah. sampai dengan mobil itu di depan rumah, Iya, di mereka depan rumah. ketok-ketok Iya, iya. untuk memaksa Suruh untuk supaya turun. supaya aku turun, memanggil saya turun gitu ya. Nah, tapi karena ini aku pikir ini aku nggak mau anak-anak lihat, akhirnya aku putar mobil ini titipin anak saya ke tetangga. Baik, harapannya Bu terhadap kasus yang dialami suami Bu apa kepada masyarakat, kepada Pak Polisi dan yang lain? Saya berharap masyarakat publik tetap mendukung Charlie Chandra, tetap mempercayai Charlie Chandra bahwa dia ada di pihak yang benar. Dia bukan orang jahat, dia bukan maling tanah, begitu juga papanya. Suami saya orang yang baik, dia tidak melakukan hal-hal begitu. Saya mohon supaya keadilan bisa kita dapati, nama baik bisa kita dapat kembali. Dan sekarang suami saya udah ditahan. Saya mohon masyarakat bisa mengikuti dan mengawal terus kasus ini sampai ke persidangan. Agar di persidangan hakim jaksa bisa bersikap netral dalam kasus ini. Saya anak-anak sangat merindukan suami saya, papanya. Anak saya setiap malam mencari papanya, selalu menanyakan dedinya ada di mana. Saya bilang dedinya lagi kerja di luar. Ditanya terus berapa lama pulangnya. Dan itu saya saya sangat nggak bisa menjawab. Aku sangat bingung gimana menjawabnya. Ini ada catatan kemarin anak saya sempat chat teks ke dedinya, ke nomor handphonenya. Dia suruh dia minta ayahnya segera pulang. Dia tanya ayahnya ada di mana. Dan ini dia ada tulisan buat dedinya. From Christopher for Daddy. I love you because you are the best. And you are hardworking. Ini sangat menyakitkan sekali buat kita, buat saya. Saya berharap ini cepat selesai. Suami saya bisa segera pulang, bisa segera berkumpul dengan anak-anaknya. Saya juga bingung harus kemana, harus berharap kemana agar keadilan ini ada buat Charlie, buat keluarga saya.
Aku mohon doanya agar kasus ini bisa cepat selesai dan Charlie bisa dapat keadilan dan mendapatkan kembali nama baik Charlie dan buat papanya Sumita Chandra. Terima kasih. Racikan Berita 1.